Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Sabtu 8 Mei 2021 berjudul Berbahagialah orang yang berdukacita. Saudara, judul seri pengajaran kali ini sepertinya aneh. Orang berdukacita kok berbahagia. Tetapi itulah ucapan bahagia kedua yang Yesus ucapkan. Oleh sebab itu, kita harus belajar supaya mengerti dengan baik makna di balik ucapan Tuhan Yesus itu. Kita akan baca apa yang tertulis dalam Matius 5 ayat 4. Demikian. Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mereka akan dihibur. Ternyata dari ayat ini kita tahu jawabannya. Kenapa Yesus mengatakan orang yang berdukacita itu berbahagia? Karena mereka akan dihiburkan, artinya mendapat penghiburan. Yang menjadi persoalan adalah apa yang dimaksud dengan berdukacita dalam konteks ini. Supaya mendapat pengertian yang tepat, maka kita harus melihat teks atau bahasa aslinya. Berdukacita dalam bahasa Yunani dipakai kata pentontes, yang artinya bersedih dengan kesedihan yang sangat mendalam karena ketidakberdayaan. Jadi, sedihnya itu sangat dalam karena merasa tidak mampu, itu maksudnya. Sedangkan dalam versi King James dipakai kata mourn yang artinya meratap. Dengan demikian, berdukacita di sini bukan dalam pengertian karena seseorang melarat, kehilangan harta benda karena dirampok atau barangkali ditinggal anggota keluarga yang meninggal. Sehingga ketika orang itu sedih, maka akan mendapatkan penghiburan. Bukan itu maksudnya. Tapi berdukacita di sini adalah karena pertama, karena keadaan dunia ini yang sudah rusak parah, yang sudah menjadi tempat yang tidak nyaman lagi untuk tinggal. Dunia semakin jahat. Bahkan kita tahu Tuhan Yesus pun telah ditolak. Dan Alkitab mengatakan tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan kepalanya. Dunia sudah dikuasai oleh kegelapan. Itu yang pertama. Yang kedua, berdukacita oleh karena dosa yang seakan-akan menjadi hal biasa di dalam diri manusia. Manusia selalu melegalkan yang namanya dosa dengan alasan saya lemah, saya tidak mampu untuk bertobat, walaupun saya rindu untuk bertobat. Itulah berdukacita yang dimaksud dalam ucapan bahagia Tuhan Yesus tadi di Matius 5 ayat 4, yaitu kesedihan yang begitu mendalam karena ketidakberdayaan atau ketidakmampuan untuk mengatasi yang namanya
beban dan dosa. Terkait akan hal itu, Rasul Paulus menyaksikan sebagai berikut. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Orang Kristen yang benar harus menyadari hal ini. Maksud saya akan beratnya untuk menanggalkan beban dan dosa. Beratnya mendiami kemah atau tubuh yang berdosa ini. Dan karena itulah mereka harusnya berduka cita kalau mengingat ketidakberdayaannya. Namun demikian, orang Kristen tidak boleh tinggal diam. Meskipun berat, mereka tetap harus berjuang. Untuk apa? Untuk mengalami perubahan kodrat agar menjadi ciptaan yang baru. Ini jelas dan merupakan satu keharusan. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sangat jelas, dalam Kristus, orang Kristen adalah ciptaan baru. Maksudnya berkodrat baru. Bukan lagi berkodrat dosa, tapi berkodrat ilahi. Dan hal itu tidak otomatis atau seketika bisa dialami. Tetapi orang Kristen harus berjuang bahkan sampai berdarah-darah. Sampai tadi dikatakan dengan istilah berduka cita atau meratap. Seakan-akan tidak berdaya lagi. Orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan penghiburan, yang akan dihiburkan. Itu artinya Tuhan pasti memberikan kekuatan, dan penghiburan itu datang dari Allah sendiri melalui Roh Kudus-Nya. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Oleh sebab itu, mari saudara terus berjuang untuk menanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita itu. Percayalah, saudara pasti mendapatkan kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Dan itulah yang namanya berbahagia. Amin. Tuhan memberkati.